Dia akan belajar bahwa hidup ini ada pertemuan, ada perpisahan, ada juga keikhlasan. Oke, beralih lagi ke keluarga nih, Kak Kirana. Bicara soal pernikahan, apa sih hikmah yang diambil dari pernikahan yang lalu, Kak Kirana? Hikmahnya adalah pertama, orang tidak berubah. What you see is what you buy. Gitu. Jangan kamu pikir kalau dengan menikah itu bisa mengubah seseorang atau kitanya juga berubah. Jadi sebelum menikah dipikir-pikir lagi aja dulu. Gitu. Terus yang kedua, jangan terburu-buru. Ini pengalaman pribadi ya. Okay. Jangan terburu-buru untuk tidak bekerja. Itu. Ini belajar juga aku ke depannya. Harus tetap punya penghasilan. Lalu yang ketiga, jangan menyesali apa yang sudah dilakukan. Karena untuk pernikahanku dulu, aku dapat anugerah terbesar, yaitu anak aku. Dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa aku petik. Oke. Gimana nih cara ngejelasin ke Kio waktu itu, Mbak? Tentang soal perpisahan. Aku belum menjelaskan apa-apa, Kio belum bertanya apa-apa. Aku pikir selama dia belum curious, nggak perlu ya. Aku pikir lagian apa yang aku yakini ada tentang perpisahan ini juga bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang dosa, tapi ini cuma perjalanan kehidupan. Kio juga, kalau aku meyakini itu, Kio juga akan meyakini apa yang dia lihat gitu. Dia akan belajar bahwa hidup ini ada pertemuan, ada perpisahan, ada juga keikhlasan. Ada kecemasan nggak sih, Kak, ketika maksudnya ada kecemasan nggak sih dengan tumbuh kembang Kio akibat kegagalan pernikahan? Enggak, aku nggak ada kecemasan tentang tumbuh kembang Kio karena kegagalan pernikahan aku. Yang ada adalah kecemasan karena corona. Karena seperti yang aku bilang tadi, anak aku adalah di umur-umur di mana dia harusnya aktif, menggerakkan semua motorik kasar dan halusnya, bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi, nyanyi sama gurunya, atau mungkin membantah gurunya. Itu adalah proses belajarnya dia. Yang aku khawatirkan justru karena dia tidak bisa mendapatkan itu semua sekarang ini. Sedangkan 5 tahun pertama adalah tahun-tahun keemasan untuk anak menyerap segala macam sesuatu pengetahuan dan mengembangkan skill. Ini sebenarnya yang bikin aku khawatir dan stres. Tapi ya apa boleh buat, nggak ada yang bisa. Ini bukan kemauan aku, ini bukan kemauan orang-orang juga. Gitu. Tapi kalau masalah perceraian, nggak sih. Happy mom, happy kid. Karena aku happy sekarang, dia akan happy. Gimana cara bagi waktu sama ayahnya nih? Bagi waktu Kio sama ayahnya? Sebenarnya aku kan full custody, tapi aku ya semau-maunya dia aja. Kalau dia kangen, which mungkin 2 minggu 3 minggu sekali, aku antar ke apartemen atau ke Bandung gitu, atau nenek kakeknya yang jemput ke rumah atau papanya jemput ke rumah gitu. Dia nginep lah 3-4 hari. Nah kalau lagi nginep gitu, me time deh, aku bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Kio sendiri kayak kangen papa atau gimana gitu? Pastilah, pasti kangen sama keluarganya, kangen sama papanya, kakek neneknya, itu pasti. Cuma nggak yang gimana-gimana ya, cuma bilang kangen, atau terus kalau lagi FaceTime atau Zoom dia lompat-lompat gitu aja. Nggak sedramatis di sinetron. Siap.